Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita dan terutama nikmat yang agung yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat bertemu dengan bulan Ramadan dan dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di dalamnya. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Tema kita pada sore hari ini masih melanjutkan pada judul besar kita, ada surga di Ramadan. Tema kita pada sore hari ini adalah sang pendamba kebaikan. Sang pendamba kebaikan, yaitu orang-orang yang ingin melakukan begitu banyak kebaikan semaksimal yang dia mampu. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang kita baca dan merupakan tema besar dalam kajian kita di Ramadan tahun ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatil jin." Jika telah datang malam pertama bulan Ramadan, setan-setan jahat dan jin-jin jahat dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Walam yufta min habab, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Wa futihat al-jannah, pintu-pintu surga dibukakan. Walam yughlaq min habab, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Wa nada munadin, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang ingin kebaikan, orang-orang yang ingin kebaikan sambutlah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, orang yang berniat melakukan perbuatan-perbuatan jelek berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pembebasan dari api neraka. Wa dzalika kullalailah, dan itu terjadi setiap malam. Kata Nabi SAW, wa ya baghiyal khairi aqbil, wahai pendamba kebaikan sambutlah. Wahai orang yang ingin kebaikan sambutlah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka pembahasan kita pada sore hari ini, kebaikan apa saja yang dapat kita optimalkan di dalam bulan Ramadan? Yang pertama, yang harus kita optimalkan di dalam Ramadan ini adalah keikhlasan. Yaitu niat kita. Sebagaimana yang telah kita pelajari, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka ketika Ramadan datang, mari kita latih diri kita untuk betul-betul ikhlas. Karena sejatinya di bulan Ramadan kita dituntut untuk ikhlas. Karena puasa itu adalah amalan rahasia. Bahkan orang paling dekat dengan kita pun tidak mengetahui apakah kita betul berpuasa atau tidak. Bisa jadi kita makan bersama sahur, kemudian kita keluar rumah, ada ndak orang tahu bahwasanya kita batal? Ndak ada yang tahu. Kita pulang ke rumah dan ngaku dengan istri, dengan anak, dengan orang tua kita dan mengatakan saya masih berpuasa, mereka percaya ndak? Percaya. Ndak, Ustaz, ada cirinya. Kalau bibirnya merah berarti batal puasanya. Betapa banyak orang berpuasa bibirnya merah. Kalau bibirnya pecah-pecah berarti dia berpuasa. Betapa banyak orang bibirnya pecah-pecah tetap aja batal puasa. Karena memang ibadah puasa ini adalah ibadah rahasia. Ketika kita mampu mengkhususkan puasa ini untuk Allah, maka itu sebagai latihan kita mengkhususkan amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain pun untuk Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'ah, bukan untuk pamer-pamer ria dan juga untuk dipuji-puji oleh manusia.
Maka kita harus melatih diri. Yang pertama, memperbanyak keikhlasan atau memperbaiki keikhlasan, bukan memperbanyak, yaitu meningkatkan kualitas keikhlasan kita selama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Yang kedua, dari amalan yang dapat kita optimalkan selama bulan Ramadan adalah hendaklah kita berpuasa dengan benar, dengan baik, dengan optimal, dengan maksimal. Bagaimana bentuknya berpuasa dengan optimal maksimal? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka puasa yang benar, puasa yang maksimal, puasa yang berkualitas adalah puasa yang dapat menjadikan orang yang berpuasa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Kata Talaq bin Habib, takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju sawaballah. Engkau beribadah, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas ilmu karena engkau ingin pahala dari Allah. Wa anta turka maksiatallah ala nurim minallah takhafu azaballah. Engkau meninggalkan maksiat di atas ilmu karena engkau takut atas hukuman Allah. Itu takwa. Jadi begitu kita tahu ini adalah kebaikan, kita kerjakan karena kita ingin pahala di sisi Allah. Kalau tahu ini maksiat, kita tinggalkan karena kita takut azab Allah. Itulah puasa. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa dapatnya cuma lapar dan dahaga. Kenapa? Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa namun dia tetap tidak meninggalkan berkata dusta, berbuat dusta, maka Allah tidak butuh dia menahan lapar dan dahaganya. Maka sejatinya ketika kita berpuasa, mengoptimalkan ibadah, meninggalkan semaksimal mungkin maksiat. Sejatinya kalau meninggalkan tidak usah maksimal, berhenti sudah maksimal. Makanya kalau ada orang bertanya bagaimana tips berhenti merokok, jauhkan korek dari rokok. Ya, itulah tips yang paling baik. Bagaimana tips berhenti merokok? Jangan pernah tempelkan rokok itu dengan api. Nah, itulah caranya. Jadi setiap kali kita mau merokok, nyala rokoknya padamkan, nyala rokoknya padamkan. Jadi bahkan ketika kita tempelkan rokok itu di mulut kita, maka jauhkan, buang, lempar jauh-jauh itu korek. Maka dia tidak akan pernah nyala. Tapi sekarang kita punya rokok elektriknya, berarti jangan pernah dicas. Jauhkan rokok itu dari listrik, ya, maka tidak akan pernah merokok. Saat rokok elektrik halal kata siapa? Sama saja. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian cemplungkan diri kalian dalam kebinasaan. Ya. Maka ketika kita hendaknya berpuasa, kita optimalkan. Ingat, puasa itu rukun Islam yang keempat. Sedangkan rukun Islam yang kedua, puasa. Jadi kalau ada orang puasa tidak sholat, maka dia salah urutan. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Dia puasa saja tidak sholat, dosa. Dan dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosa zina, dosa minum khamar. Maka harus hati-hati. Ya. Ketika kita berpuasa, betul-betul kita mengoptimalkan puasa kita. Yang ketiga, dari amalan yang hendaknya kita optimalkan ketika kita sedang berpuasa adalah tilawatul Quran, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran. Maka hendaklah kita sambut bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan banyak membaca Al-Quran. Bagaimana kita termotivasi untuk banyak membaca Al-Quran? Yang pertama, hendaklah kita menyadari bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya
Al-Quran. Dan Allah tidaklah menurunkan Al-Quran kecuali yang spesial-spesial. Allah turunkan Al-Quran ini kepada Nabi yang paling spesial. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Dan Allah turunkan Al-Quran ini melalui malaikat yang paling spesial. Malaikat apa? Malaikat Jibril. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih Al-Quran ini turun di bulan yang paling spesial. Bulan apa? Bulan Ramadan. Dan Allah pilih malam yang paling spesial ketika Allah menurunkan Al-Quran pertama kali, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dengan kita membaca Al-Quran ini, kita sedang membaca sesuatu yang sangat spesial. Nabinya spesial, malaikatnya spesial, bulannya spesial, malamnya spesial. Lantas kenapa kita tidak mengambil yang spesial? Adapun ketika kita makan di restoran, pasti kita tanya, spesial ya? Kita pengennya yang spesial, tapi ketika masalah dengan Al-Quran, kita tidak mau mengambil yang spesial. Ya. Ini yang harus kita telisik lebih dalam. Ada apa dengan diri kita? Kemudian untuk memotivasi kita agar kita terus tekun membaca Al-Quran, yang kedua adalah dengan mengetahui keutamaan Al-Quran. Keutamaan mempelajari membaca Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling baik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir membaca Al-Qurannya itu bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Adapun yang baca Quran namun masih terbata-bata, belum mahir, belum lancar, jangan khawatir, jangan ragu. Wa huwa alaihi syaqun, masih sangat sulit membacanya, lahu ajran, tetap dapat 2 pahala. Yang mahir bersama malaikat, yang masih terbata-bata dapat 2 pahalanya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolong, akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Demikian juga Nabi SAW bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran. Permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran, masalul utrujah, seperti buah utrujah. Buah apa utrujah? Buah yang baunya harum, rasanya manis. Permisalan mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah yang baunya harum, semerbak, menyegarkan, menggoda, dan ketika dimakan rasanya enak. Itu yang baca Quran. Wa masalul mu'min ladzi la yaqra'ul Quran. Adapun mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamasalit tamrah, seperti buah kurma. Ada nggak bau kurma? Oh, Masya Allah sedap bau kurma. Tidak ada. Wa ta'muhu hulwun, tapi rasanya tetap manis. Maka hendaklah kita menjadi pembaca Al-Quran agar mukmin itu harum. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ta'ahadul Quran, selalulah jaga terus bacaan Al-Quran. Fawallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lahuwa asyaddu tafallutan, dia lebih cepat hilangnya minal ibili fi uqaliha, daripada unta dari ikatannya, lebih cepat hilang. Maka hendaklah kita terus membaca Al-Quran. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, tidaklah berkumpul sekelompok dari kelompok manusia berkumpul di masjid Allah, yang mana mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya, kecuali akan mendapatkan 4. Yang pertama mendapatkan ketenangan, yang kedua mendapatkan rahmat, yang ketiga dipuji oleh Allah, yang ketiga dinaungi oleh malaikat, yang keempat dipuji-puji oleh Allah di hadapan makhluk di sisinya. 4. Dapat ketenangan, dapat rahmat di pura, bukan, dapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga diliputi oleh malaikat, yang keempat dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di makhluk di sisinya di langit. Ya. Demikian juga coba kita lihat bagaimana praktek para salaf dahulu. Ya, bagaimana para salaf dahulu. Kita lihat bagaimana Imam Zuhri, Masya Allah, Kamei, bukan Imam Zuhri, imam yang dahulu salaf, ya, bukan Imam Zuhri Kamei Nudiansyah, bukan Imam Zuhri yang dulu, rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Idza dakhala Ramadan yaqul, kalau telah masuk bulan Ramadan dia mengatakan, innama huwa tilawatul Quran, sekarang waktunya baca Quran, wa it'amut ta'am, dan bagi-bagi makanan. Ini bulan Ramadan, bulan baca Quran, bulan bagi-bagi makanan. Itu kata Zuhri. Ya, tapi bukan Kamei.
Imam Zuhri. Kemudian apa kata Imam Malik? Imam Malik, ya, Malik ibn Anas, ya, Imam Daril Hijrah. Kalau telah masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan majelis hadis. Beliau itu imam muhaddis, imam ahli hadis, ngajarkan hadis setiap hari. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan majelis hadisnya dan beliau fokus membaca Al-Quran langsung dari mushaf. Padahal beliau hafal nggak Quran? Hadis saja hafal, apalagi Quran. Tapi beliau tinggalkan hafalannya itu, dia fokus membaca dengan mushaf. Artinya betul-betul memuliakan Al-Quran. Bagaimana juga dengan praktek Ibrahim An-Nakhai? Ya, bukan Muhammad Ibrahim, tapi Ibrahim An-Nakhai. Bagaimana praktek beliau? Yakhtimul Quran fi Ramadan kulla salasati ayyam. Selalu hatam Quran setiap 3 hari. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, khatam Al-Quran setiap malam. 1 sampai 20 per 3 hari. Begitu masuk 10 hari terakhir, per malam. Itu Ibrahim An-Nakhai. Semoga Muhammad Ibrahim mengikuti. Ya. Wa kana Al-Aswad, demikian juga Al-Aswad. Bagaimana Al-Aswad? Beliau selalu membaca Al-Quran khatam setiap 2 malam. Dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, setiap 2 malam, hatam Al-Quran. Begitulah para salaf. Bahkan lebih ajaib lagi imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kana yakhtimul Quran sittina marrah. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berapa kali? 60 kali. Subhanallah. Itu imam siapa? Imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka hendaklah kita ya bersemangat untuk membaca Al-Quran. Kata kata syair, in lam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau kita tidak mampu menyaingi mereka, minimal kita mencontoh, berusaha mencontoh. Inna tashabbahal kirami falahu. Karena mencontoh orang hebat, mencontoh orang yang mulia merupakan kemuliaan. Yang keempat, dari amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan, banyak sholat. Banyak sholat, terutama sholat tarawih. Sholat apa? Sholat tarawih. Insya Allah malam ini kita sholat 1 juz nih. Alhamdulillah ya. Insya Allah malam ini. Maka hendaklah kita bersemangat. Ya, bersemangat. Kalau bisa pilih imam yang lama. Ya, lama. Ya, yang lama. Biar kita berdirinya panjang. Kata Nabi SAW kepada istri beliau, ajruki ala qadri masyaqqatuki. Pahalamu sesuai dengan kesulitan yang engkau rasakan. Kita nahan kantuk, insya Allah pahala kita besar. Ya. Kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih ya di malam Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga innahu man qama mal imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dia diberikan pahala sholat semalam suntuk. Semangat kita. Ya, kalau dibandingkan malam pertama sholat di Masjid Al-Madinah sampai luar. Sekarang cuma dalam masjid. Kalau bisa makin akhir makin ramai. Karena mendekati garis finish, orang tuh makin serius apa makin leha-leha, Pak? Makin serius ibu-ibu sekalian. Bukan bikin kue. Makin serius ibadah. Makin akhir, makin mendekati garis finish, makin semangat. Semangat apa? Ibadah. Ya, bukan kita bikin kue. Berarti kita tidak lebaran, Ustaz. Tetap lebaran. Ya. Kenapa tidak lebaran? Lebaran. Ya. Mau beli kue, kue jadi ada. Di sekitar sini ada. Sekalian batu pondok juga bisa. Ya. Yang berapa lagi? Yang kelima, hendaklah di bulan Ramadan banyak sedekah. Banyak sedekah. Karena Nabi SAW itu orang yang paling mulia dan paling dermawan. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih rajin lagi sedekahnya. Memanfaatkan momentum ini, Pak. Karena Allah memanggil kita, wahai yang ingin kebaikan, sambut. Nah, sekarang kita sedekah. Semaksimal yang kita punya. Kan santri sudah diajarkan. Kalau selama ini bisa jajan siang hari, sekarang kantin tutup. Berarti uang yang dialokasikan buat jajan ketika jam 9:30 itu, disedekahkan. Masukkan celengan itu. Ya. Niatkan, ya Allah, ini bangunan nih. Semoga harta ini bermanfaat untuk bangunan ini. Antum sudah meninggal, bangunan ini tetap dipakai, antum terus mengalir pahalanya.
Dan yang tidak kalah penting, memberikan makan orang yang berbuka puasa. Itu keutamaannya luar biasa. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Yang ke-6, dari amalan yang dapat kita utamakan ketika masuk bulan Ramadan adalah memperbanyak berzikir. Memperbanyak berzikir. Dan zikir yang paling kita utamakan adalah istighfar. Ini yang harus kita perbanyak, Pak. Istighfar. Karena Nabi SAW pernah mengatakan celaka, 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 3 kali celaka. Maka sahabat mengatakan, siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan namun dosanya tidak Allah ampuni. Karena sejatinya bulan Ramadan ini bulan pengampunan. Kalau kita tidak dapat ampunan berarti kita sudah keterlaluan. Maka perbanyak istighfar. Terutama di 10 hari terakhir doa kita betul-betul taubat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah yang maha memaafkan, mencintai maaf, dan maafkanlah aku. Ya. Dan seorang salaf mengatakan, tuba, beruntung liman wajada fi sahifatihi, yang mendapatkan pada buku catatannya istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Pernah Hasan Al-Basri ditanya, ada orang mengeluhkan, wahai imam, sesungguhnya aku hidupnya sempit, istighfar. Wahai imam, sesungguhnya aku belum punya anak, istighfar. Wahai imam, aku begini, istighfar. Maka muridnya bertanya, wahai imam, apakah setiap orang bertanya kepadamu engkau akan memberikan solusi berupa istighfar? Maka imam mengatakan, tidakkah engkau baca firman Allah di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku telah katakan kepadamu, beristighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan berupa rezeki yang begitu melimpah. Wa yumditkum bi amwal wa banin, Allah akan berikan harta, Allah akan berikan keturunan banyak. Maka hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan adalah umrah. Karena umrah di Ramadan sama pahalanya dengan haji bersama Rasul. Umrah di Ramadan bagaikan haji bersama Rasul. Kalau kita belum mampu sekarang, minimal niatkan, niat. Jangan takut berniat, niatkan. Niatkan kita umrah di Ramadan, bila perlu iktikaf di Masjidil Haram. Setiap tahun niatkan. Minimal kita telah ditetapkan pahala niat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang niat kita jujur, Allah permudah kita bisa berangkat. Caranya Allah yang atur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwakal kepada Allah, Allah beri jalan keluar, dan Allah akan beri rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Betul-betul tidak disangka. Kalau masih disangka berarti itu bukan rezeki yang dimaksud, rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang keberapa? Yang ke-8 yang dapat kita lakukan di Ramadan adalah iktikaf. Dan Masjid Al-Madinah telah melaksanakan atau membuka kesempatan beriktikaf. Di iktikaf itu kita betul-betul mencari malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang dapat kita sampaikan. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Karena sudah azan, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.